Bu Diana, saya juga sedikit ada waktu, ya lumayan lah waktunya ya katanya. Kira-kira ada apa ya Bu Diana ini? Oh maaf Ibu, begini Ibu, untuk memulai tawaran ajaran ini saya ada sedikit kesulitan, yaitu dengan rasa terkejut, juga kaget dengan situasi yang dihadapi oleh murid saya yang baru. Karena saya baru menemukan di antara ketiga murid saya ternyata ada anak yang kesiapan belajarnya sangat rendah. Seperti itu ya. Berarti ada 5 anak yang kesiapan belajarnya itu sangat rendah. Nah, kemudian Bu Diana mau sharing dengan saya seperti itu. Nah, sekarang tujuannya dari percakapan kita nanti itu apa ya Bu Diana? Bagaimana ya Ibu? Barangkali dengan mobil-mobilnya nanti bisa menguatkan saya mencari alternatif yang bisa saya laksanakan dalam pembelajaran untuk semester depannya. Oh ya, seperti itu ya. Ya semoga saya juga bisa membantu jenengan ya sama-sama. Tadi ada 5 anak yang kesiapan belajarnya sangat rendah. Itu dikarenakan apa ya Bu Diana ya? Ya itu Bu, 5 anak itu Ibu posisinya begini. 4 anak itu mereka kesulitan membaca. Saya takutnya empatnya ada yang mengalami hambatan dalam belajar, misalnya disleksia, atau disabilitas gitu, atau disabilitas, kesulitan begitu. Dan ketambahan satu lagi itu ada yang ABK itu. Satu anak ini dia ABK, jadi kesulitan untuk ngomong, berkomunikasi langsung 2 arah, dia masih sulit. Kemudian juga kebetulan motorik halus dan motorik kasarnya dia agak lambat. Jadi dia juga bertangan kidal, jadi menggunakan segala sesuatu dia pakai tangan kiri. Itu Bu. Jadi untuk melindungi pembelajaran khususnya di kelas 5, kayaknya untuk 5 anak ini sangat tidak siap, berat sekali. Kemudian Bu Diana sudah pernah melakukan apa untuk yang kelima anak tersebut? Yang pertama tadi kan ada ABK, ya. Yang kedua ada yang kesulitan membaca, dan terakhir ada yang juga kesulitan menulis. Yang juga pernah Bu Diana terapkan di kelas itu apa saja Bu Diana? Saya untuk yang keempat anak itu Ibu sudah mencoba untuk mengajari membaca dengan tanpa meja itu. Untuk yang 2 anak itu sudah berhasil Ibu. Jadi kayaknya sudah bisa membaca dengan agak lumayan. Kemudian yang 2 itu yang satu itu sudah mendengar juga, kalau dilihat dari levelnya barangkali dia sudah masuk ke level 5 dari 10. Tapi untuk yang satu, yang anak keempat itu kayaknya dia masih di level 3 atau 4, karena saya ketemukan ternyata dia tidak pernah masuk TK. Jadi dia itu sekolahnya langsung masuk SD. Jadi dia betul-betul awam untuk huruf, pengenalan huruf, untuk angka dan sebagainya. Jadi itu masih berat. Sedangkan untuk ABK itu saya malah itu yang agak kesulitan. Saya juga tidak mempunyai teknik khusus untuk pembelajaran dengan anak. Kemudian solusinya Bu Diana yang untuk anak ABK itu apakah di kelas menengah itu ada yang membantu atau bagaimana ya Bu Diana? Begini Bu Novi, kebetulan rencana saya itu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk anak-anak yang kesiapan belajarnya bagus itu saya laksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Kemudian untuk yang 4 itu saya lakukan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang mereka butuhkan. Dan saya tetap mengajari sementara ini membaca, menulis dan untuk 4 anak itu. Sementara untuk yang ABK khusus ini terpaksa yang jadinya saya juga memberi waktu khusus untuk sementara ya, hanya untuk sekedar latihan-latihan yang bersifat hampir mirip dengan yang dilaksanakan di
yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, Iya, Ibu, kemudian memetakan kesiapan anak, kesiapan anak, profil siswa. kemudian rencana aksi dengan itu apa saja? Kalau boleh tahu Diana. Tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dulu, barangkali secepatnya juga terkait dengan perlindungan oleh teman-teman dari kepala sekolah, sehingga ya barangkali bisa membantu saya untuk bisa tetap lancar melaksanakan pembelajaran sekolah. Yang membantu itu tiap hari atau satu minggu sekali, atau memang dalam satu kelas itu satu guru, ada guru pendampingnya, atau bagaimana itu Diana itu? Kalau di tempat saya itu ya hanya satu guru, ya di kelas saja itu ada pendamping. Cuma teman-teman yang lain itu biasanya kemudian membantu kalau misalkan saya pas kemudian di kelas sekolah juga membantu jika beliaunya ada waktu. Kemudian Bu Diana, komitmen dengan apa ya yang untuk 5 anak ini, untuk 5 anak yang di dalam kelasnya dengan itu? Seperti itu tanggung jawab saya sebagai guru kelasnya, Bu wali kelas. Jadi saya akan tetap melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini mulai sejak awal semester hingga sekarang. Dan itu akan saya lanjutkan hingga akhir semester genap besok, dan akhirnya sampai akhir ke-5 anak itu bersama teman-temannya satu kelas untuk naik kelas dan Berarti dilaksanakan setiap hari secara berkelanjutan dan diawali awal semester ini. Iya. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Diana ya. Terima kasih sekali. Semoga percakapan saya dengan jenengan dapat bermanfaat dan juga jenengan bisa lega. Terima kasih sekali. Bagaimana rasanya Bu Diana sekarang? Pokoknya dengan adanya dukungan dari jenengan, saya lebih mantap, lebih siap, merasa terkuatkan untuk terus masuk ke rumah. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Diana. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan pengamatan saya tentang dari coach dan coach yang sudah dilaksanakan barusan. Keduanya sudah cukup luas menyampaikan coach dan coachingnya, sudah mengikuti alur kita dengan sangat bagus. Yaitu yang pertama, tujuan umum sudah tergambar jelas. Coach menanyakan umpan balik dengan pertanyaan berbobot dan sifatnya terbuka. Kemudian coachingnya memberikan respon yang cukup komunikatif dan jawaban-jawabannya cukup bagus dan sesuai dengan prinsip-prinsip coach dan coaching. Kemudian identifikasi masalah sudah tergambar dengan jelas, yaitu coach secara penuh hadir untuk mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach, sehingga coach merasa nyaman, merasa diperhatikan dengan adanya kehadiran penuh atau present tadi. Kemudian coach menyampaikan jawaban-jawaban dari coach yang sifatnya terbuka dengan cukup jelas dan dibimbing oleh coach dengan cukup bagus. Kemudian rencana aksinya, coach di sini juga menanyakan tentang rencana aksi kepada coach yang cukup terbuka. Kemudian coach menyampaikan jawaban atau umpan balik yang sangat jelas dan runtut dengan merencanakan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Tanggung jawab juga sudah tergambar jelas, yaitu coach memberikan pertanyaan terbuka dengan menanyakan solusi yang berbobot. Kemudian coach juga menyampaikan respon yang cukup komunikatif, yaitu memberikan respon yang positif dengan jawaban yang cukup jelas melalui bimbingan dari coach yang sangat terbuka. Kemudian coach juga menanyakan komitmen kepada coach, yaitu sudah tergambar jelas, dan coach merespon dengan memberikan tanggung jawabnya di kelas untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian closing atau penutup juga sudah dilaksanakan cukup baik antara coach dan coach. Keduanya sudah sangat komunikatif dalam hal penyampaian dan mendengarkan permasalahan dari coach. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.